Selamat datang di podcast Expert Talks yang kedua dari Mitsubishi Electric. Di sini kita akan membahas mengenai teknologi, inovasi, dan transformasi nyata di dunia manufacture. Perkenalkan, nama saya Kiara Sabrina. Saya adalah Selama Keting dari Mitsubishi Electric Indonesia yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai materi dengan tema Shift to the Future of Beverage Processing with PT Sari Enesis Indah. Sebelum kita lanjut ke memulai podcastnya, kita bisa membahas dulu mengenai industri food and beverage gitu ya. Mengapa food and beverage ini yang diangkat pada podcast kali ini? Karena food and beverage adalah salah satu industri yang paling penting untuk perekonomian di Indonesia. Selain kontribusi yang besar terhadap PDB dan juga ekspor, industri ini juga mempunyai peran penting pada penyerapan tenaga kerja, lalu rantai pasok dari pertanian, pengolahan, sampai distribusi. Dan industri ini juga adalah 5 fokus sektor industri utama gitu ya dalam implementasi Planning Making Indonesia 4.0. Di pergerakan industri Indonesia menuju 4.0 ini melalui teknologi, digitalisasi, dan segala macamnya gitu ya, manufacturing food and beverage ini berada dalam fase yang penting untuk mentransformasi proses produksinya yang lebih smart, efisien, dan juga berkelanjutan seperti itu. Jadi langsung aja kita perkenalkan dengan tamu kita hari ini gitu ya. Yang pertama adalah dari Mas Dodi. Selamat pagi Mas Dodi. Selamat pagi Kiara. Ya, selamat pagi. Pak Dodi ini adalah Sales Engineer dari Mitsubishi Electric Indonesia yang akan menjadi host pada podcast kali ini juga. Selanjutnya ada bintang utama kita, tamu kita hari ini, ya guest speaker kita hari ini yaitu Pak Dayat. Selamat pagi Pak Dayat. Pagi. Oke, pagi. Pak Dayat ini adalah Head Engineering dari PT Sari Enesis Indah yang akan share bersama para audiens ya, para pelaku industri juga mengenai insight di industri F&B dan juga yang pasti real case-nya di PT Sari Enesis Indah, gitu ya Pak. Terima kasih Kiara. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan industri food and beverage, tentunya tantangan yang muncul itu tidak hanya terkait dengan kapasitas produksi Pak Dayat. Yeah. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, jadi kita juga berpikir bagaimana kita menjaga kualitas, standar kualitas dan juga keamanan pangan kita dengan meningkatnya permintaan dan kompleksitas prosesnya. Teknologi sekarang ini mulai mengambil peran Pak, tentunya peran yang sangat strategis, mulai dari otomasi di lini produksi dan juga monitoring yang berbasis data. Nah, ini semua berdampak terhadap industri manufacturing khususnya di food and beverage. Nah, di situ industri food and beverage bisa bekerja lebih efektif dan efisien tentunya. Nah, Pak Dayat, kita pengen sharing nih, berbagi pengalaman nih, ya kan, terkait dengan pengalaman Pak Dayat di PT Sari Enesis Indah. Sebenarnya PT Sari Enesis Indah itu bergerak di bidang apa, dan Pak Dayat ini kan sebagai Head Engineering nih, ya, apa sih peran Pak Dayat di dalam PT Sari Enesis Indah itu? Boleh dijelaskan Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi. Saya perkenalkan dulu PT Sari Enesis Indah itu ya. Itu ada perusahaan food and beverage yang memproduksi berbagai macam produk minuman kesehatan. Di antaranya ada Sari, ada Vegeta, ada Amuniser, Vitamin C. Kemasannya ada yang saset, ada yang botol atau kaleng gitu, atau kita sebutnya ready to drink ya. Dan PT Sari Enesis Indah ini adalah bagian dari grup besar Enesis Group. Enesis Group itu sebenarnya masuk kategorinya FMCG ya, karena tidak hanya memproduksi minuman, tapi juga ada produk-produk lain, ada personal care, ada kebutuhan untuk rumah tangga lainnya, dan ini yang di depan kita ini adalah produk-produk dari Enesis Group ya. Kalau kita lihat nih produk-produknya cukup terkenal dan jadi market leader di segmen masing-masing itu. Betul, banyak ya Pak ya produknya. Bahkan orang mungkin lebih mengenal produknya daripada perusahaannya. Betul Pak, Adem Sari apalagi Pak. Ketika orang sariawan panas dalam pasti ingetnya Adem Sari. Adem Sari. Terus ketika butuh sopel anti nyamuk, selalu ingatnya sopel. Gitu. Kemudian
pelembut nih ibu-ibu rumah tangga mungkin ya, pelembut pakaian ada key spray. Ada key gitu. spray. Terus kemarin yang lagi rame kita COVID itu, orang yang dicari Hand sanitizer. hand sanitizer-nya apa tuh? Antis. Antis, kan? betul, Pak. Sebelumnya orang mungkin nggak mengenal antis gitu, tapi setelah kopi tuh baru tuh booming nama antis itu. Dan yang nggak kalah produk barunya itu yang lagi naik daun itu ada plosa. Plosa. Nah, plosa ini contohnya nih yang saya bawa. Ini yang dipakai. Ini saya selalu bawa-bawa. Ini multifungsi ya. Ini kita bisa buat inhaler. Tongkong jumbo ya. Nah, ada juga ini buat kalau agak pusing-pusing nih, pusing kerjaan nih, cari inspirasi apa, ini bisa dioles-oles nih. Oh iya, Nah, betul, Pak. multifungsi ini. Ya. Ini inovasi baru dari Enesis. Meskipun mungkin produk lain banyak seperti ini, tapi tidak inovatif seperti ini. Ini juga ada buat kerokan gitu. Iya, betul. Jadi banyak fungsinya. Yang Enesis memang setiap menciptakan produk pasti selalu berbeda dengan yang lain ya, nggak ngikut-ngikut yang sudah ada gitu ya. Dan produk-produk ini juga banyak sudah mendapatkan penghargaan. Top Brand Award juga udah beberapa produk, udah beberapa tahun udah terus berulang gitu ya. Terus yang gak kalah pentingnya, ini rata-rata sudah bersertifikat halal. Nggak cuma minumannya aja yang berhalal, tapi juga ini plosa ini udah halal. Padahal nggak diminum ya. Tadi Hantis itu juga bukan untuk diminum, tapi itu udah aman. Jadi ketika orang mau makan habis pakai Hantis, nggak perlu cuci tangan. Nah, itu kan udah halal produknya. Nah itu salah satu kelebihan dari produk kita. Jangan khawatir terkait kehalalan itu. Nah terus saya di sini sebagai head engineering itu bertanggung jawab terhadap operasional mesin-mesin dan peralatan, baik yang ada di produksi ataupun pendukung lainnya yang di utility ya. Terus selain itu juga saya harus memastikan sistem maintenance berjalan dengan baik. Kemudian ketika ada produk baru, R&D menciptakan produk baru, ini mesinnya harus seperti apa? Nah, saya juga ikut terlibat gimana mendesain sarana dan prasarana di produksi supaya produk itu bisa dibuat di sini gitu ya. Dan yang nggak kalah pentingnya, improvement, continuous improvement itu ini ada hal yang wajib ya. Jadi tidak hanya produk bisa diproduksi begitu saja, tapi bagaimana produk itu bisa diproduksi dengan efisien dan tentunya dengan biaya energi yang seoptimal mungkin. Kemudian juga satu lagi yang mungkin saya harus sampaikan dengan eranya sekarang ini, bagaimana saya menciptakan atau merubah lini produksi kita menjadi up to date terhadap perkembangan teknologi saat ini. Itu mungkin sepintas tentang perusahaan Sari Enesis dan posisi saya di sini. Terima kasih jawabannya, Pak Dayat. Sangat menarik ya, ternyata produk Sari Enesis sudah menemani kita dari dulu gitu ya, produk-produk legend ini. Itu bahkan mungkin dari Adem Sari kita nggak tahu kalau perusahaannya Sari Enesis, tapi ternyata ya semua produk kita semua udah tahu, kita sering pakai dan emang sering kita jumpai juga di toko-toko gitu ya. Pak Dodi juga datang ke sini waktu itu. Ini produksi apa ya? Wah, Adem Sari baru nge gitu. Orang pasti tahu Adem Sari nih. Oke. Tadi juga dari apa yang Pak Dayat kerjakan sehari-hari juga mungkin dari teman-teman industri udah sedikit banyak familiar gitu ya, apa yang scope yang Pak Dayat kerjakan gitu ya. Tapi kalau boleh share ke kita nih Pak, kalau mengenai industri food and beverage gitu di Indonesia, gimana sih kondisi industri food and beverage di khususnya di Indonesia ya sekarang ini, dan apa dinamika yang terbesar terjadi di tahun-tahun kebelakangan ini? Kalau saya perhatikan industri food beverage ini perkembangannya cukup pesat ya. Dan pemerintah juga mengakui, kalau kita dengar berita gitu ya, bahwa pertumbuhan industri food beverage ini
sudah mencapai di kuartal 3 ini sudah mencapai 6 poin sekian % katanya ya. Ini juga berarti sudah melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional 2025 itu yang 5,2% gitu. Ini cukup sangat mendorong, bukan cukup lagi, sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu ya. Mungkin itu terkait dengan pandangan saya ya, terkait dengan perkembangan industri food and beverage. Ya meskipun saya bukan ekonom, bukan yang pengamat ekonomi gitu, tapi setidaknya ikut memantau perkembangannya gitu Pak. Ya, cukup menarik sekali nih Pak Dayat nih ya. Tapi terkait dengan peningkatan permintaan yang kuat gitu Pak, tapi berbanding juga dengan kompleksitasnya juga yang meningkat juga ternyata ya. Nah Pak, kalau dari pandangan Pak Dayat sendiri nih terkait dengan operasional yang ada di PT Sari Enesis Indah, tantangannya apa sih Pak yang sekarang Pak Dayat hadapi nih dengan tim ini? Beberapa tantangan yang kita hadapi ya, diantaranya rantai pasokan bahan baku kita, karena produk-produk kita ini bahan bakunya masih banyak yang impor ya. Berikutnya juga perubahan iklim itu juga mempengaruhi karena kita produk pangan ya. Jadi perubahan iklim itu juga bisa mempengaruhi jadwal produksi, pengiriman gitu ya. Berikutnya juga peraturan atau regulasi pemerintah tuh. Itu kan terus berkembang. Karena dengan perkembangan produk, regulasi juga ikut berkembang. Nah, kita kan sangat concern banget terhadap aturan-aturan contohnya di Badan POM, halal itu kita terus mengupdate setiap regulasi yang baru, dan setiap regulasi yang baru itu kadang kita harus investasi ya, membutuhkan investasi, membutuhkan biaya lagi gitu. Betul. Berikutnya juga terkait peningkatan biaya energi, itu juga jelas berdampak terhadap biaya produksi kita ya. Kemudian kebutuhan akan traceability karena produk kita itu harus mampu telusur ya. Jadi ketika ada di batch berapa gitu tuh, itu harus cepat kita langsung bisa ketahui ini produksi kapan, di line mana, bahan bakunya dari mana itu juga sebuah tantangan kita yang harus bisa menyajikan data itu secara cepat gitu. Kemudian tren permintaan konsumen yang begitu cepat juga itu menjadi tantangan buat tim R&D kita juga untuk selalu berinovasi, bersaing dengan beberapa kompetitor ketika ada produk baru sekarang trennya lagi apa nih gitu. Itu juga harus berpacu tuh, cepat-cepatan siapa yang duluan launching gitu kan. Nah, itu tantangan tapi yang memang harus kita hadapi, tidak mau itu gitu ya. Itu. Iya Pak, menarik sih mengenai tantangan ini. Memang dengan tantangan-tantangan ini mendorong perusahaan atau Sari Enesis ini menjadi lebih adaptif, yang pasti dan juga inovatif. Betul. Dan titik krusial dari upaya Sari Enesis untuk menjadi adaptif dan inovatif ini pasti ujung-ujungnya adalah pemanfaatan teknologi sebenarnya. Iya, betul. Kalau kita bicara mengenai teknologi, apa sih Pak kira-kira teknologi yang paling yang lagi happening atau yang paling banyak digunakan nih untuk industri manufacturing food and beverage mungkin beberapa tahun belakangan ini? Sekarang dengan eranya industri 4.0 ya, tentu automation, digitalisasi, bahkan sekarang AI juga nih. Beberapa perusahaan sudah berlomba-lomba ke arah sana, termasuk Enesis juga memang terus berpacu ke arah sana. Jadi hal yang mutlak bahwa digitalisasi itu harus kita lakukan, karena juga selain mempercepat proses produksi jadi lebih akurat,
kemudian juga dengan otomatisasi itu juga mengurangi campur tangan manusia ya. Nah, produk pangan itu kan diminimalkan seminimal mungkin ada kontak dengan manusia karena ada risiko kontaminasi dan lain-lain gitu. Maka disitulah dibutuhkannya otomatisasi, robot dan sebagainya gitu ya. Itu Genesis terus melangkah ke arah sana ya. Gitu. Oke Pak, berarti teknologi di sini bukan hanya mendukung untuk di lini produksi aja ya Pak ya, tapi juga membantu perusahaan tentunya lebih cepat dalam mengambil keputusan, tapi tetap berbasis data. Nah, kalau boleh tahu Pak, langkah-langkah seperti apa sih dari Pak Dayat itu dalam mengaplikasikan teknologi yang sedang booming saat ini seperti automation ataupun digitalisasi dan juga AI itu? Beberapa tahun yang lalu, hampir bersamaan dengan kita implementasi RRV SAP, kita juga melakukan perubahan yang signifikan ya di jalur produksi pengemasan sekunder kita. Jadi saat itu masih banyak proses manual dengan operator, dengan manusia gitu ya. Nah, saat itu kita rubah dengan automation. Kita kerjasama dengan mesin maker langsung dari Jepang. Jadi banyak perubahan di bagian tersebut. Nah, tidak hanya prosesnya tapi juga inspeksinya juga. Inspeksinya juga sudah inline gitu ya. Dan saat ini juga kita sudah go live sistem maintenance dengan computerized maintenance management system. Ini juga sebagai langkah awal kita untuk menjalankan IoT. Jadi semua factory kita ini sudah tercover oleh jaringan internet semua. Nanti mesin-mesin udah saling terintegrasi, connect langsung ke komputer dan bos-bos yang ada di kantor pusat di mana udah bisa real time monitoring gitu ya. Jadi memang transformasi ini sangat nyata ya di seri Genesis ya, dari perubahan manual sampai automation sampai upaya integrasi dengan CMMS tadi ya Pak. Iya, betul. Oke, tapi kalau kita boleh ke spesifik Pak, ke operasional pabrik, apa sih yang dilakukan oleh seri Genesis untuk mengoptimalkan operasional pabrik secara spesifik gitu? Kita sudah ada roadmap ya dari top manajemen untuk menuju Genesis menjadi world class manufacturer gitu ya. Di antaranya pertama kita konsep lean manufacturing ya. Itu gimana membuat proses produksi kita menjadi simple, mengeliminasi waste, kemudian juga dengan pemakaian energi yang seminimal mungkin gitu ya. Terus juga keduanya terkait dengan digitalisasi ya. Digitalisasi ini itu memang sudah diprogramkan oleh manajemen. Yang ketiga itu terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ya, people gitu lah. Itu Genesis berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan tim kita, teknikal kita. Kita lakukan training, lakukan berbagai upaya untuk meningkatkan skill. Karena teknologi yang berkembang itu harus didukung dengan kemampuan sumber daya juga yang mumpuni gitu ya. Betul. Nah, makanya kita tidak hanya training internal atau eksternal, tapi berbagai upaya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya itu kita dorong ke arah sana. Ya, sebagai contoh nih, kalau Mitsubishi ada seminar, ada pameran, kita selalu dorong nih tim saya untuk ikut ayo gitu. Karena itu bagian dari pengembangan wawasan tim gitu ya. Betul. Bagaimana melihat perkembangan teknologi di luar. Itu sangat membantu sih gitu. Iya.
Jadi sangat luar biasa ya Pak. Bukan hanya mesinnya dengan teknologinya yang ditingkatkan, tapi manpowernya juga kita lakukan training untuk skill up gitu ya Pak. Betul. Dengan beberapa upaya nih dari timnya Pak Dayat atau tim dari PT Sari Enesis Indah yang udah dilakukan Pak. Apa sih Pak dampak yang sudah dirasakan gitu Pak? Dampak contohnya dari automation yang sudah kita lakukan ya tadi yang merubah proses pengemasan sekunder kita itu sangat signifikan. 40% itu ya. 4 bahkan mungkin lebih itu productivity yang kita dapatkan. Output produksi dari proses itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Nah, dari situ juga karena kita ada automation, banyak proses manual yang dihilangkan, otomatis penggunaan ruangan juga jadi bisa kita minimalkan. Nah, secara tidak langsung karena ruangan produksi kita selalu dikondisikan temperaturnya, kelembabannya, akhirnya penggunaan space yang lebih simple itu, lebih kecil itu juga secara tidak langsung mengurangi biaya energi untuk konsumsi energi turun gitu ya Pak. Pendinginan udara itu. Itu mungkin efek domino yang kita rasakan dari automation itu. Tidak hanya dilihat dari produktivitinya saja gitu. Itu nih Pak. Jadi dampaknya udah terasa dari productivity sampai efisiensi energi gitu ya? Iya, betul. Yang mau saya tanyakan, mungkin kita tanyakan juga Pak, kira-kira apa sih peran Mitsubishi Electric dalam upaya Enesis tadi untuk meningkatkan produktivitas hingga energi efisiensi tadi Pak? Mitsubishi ini sangat membantu dalam proses automation kita ya. Karena tadi rangkaian mesin yang digunakan di proses automation itu di dalamnya tertanam produk-produk Mitsubishi. PLC-nya Mitsubishi, servonya juga Mitsubishi. Kita hampir 80 unit gitu Mitsubishi tertanam servonya di situ ya. Kemudian juga HMI, JOT itu juga produk Mitsubishi. Nah, kebetulan memang kita berkolaborasi dengan mesin maker yang ada di Jepang. Di sana juga kita ada komunikasi bahwa Mitsubishi juga gitu. Ya, akhirnya klop tuh. Kemudian dari sisi energy monitoring, kita juga sudah menggunakan produk-produk Mitsubishi itu. Pemantauan energi kita berapa? Karena tiap hari kita energi dipantau. Pada akhirnya di-compare terhadap output produksi juga. Output produksi hari ini berapa ton, berapa energinya, berapa kWh per ton. Gas juga kita pantau berapa MMBTU per ton. Nah, itu juga diperlukan teknologi untuk memantau itu gitu. Itu sangat membantu. Yang jelas Mitsubishi di sini saya anggap sebagai bukan hanya vendor ya. Tidak hanya lu jual gua beli gitu, tapi juga Mitsubishi kita posisikan sebagai bisnis partner. Ya. Tidak hanya juga kita dapatkan barang, tapi juga saya juga menuntut teknologi dari Mitsubishi. Jadi menuntut juga misalkan ada produk baru, Mitsubishi mengadakan event training atau apa. Ini saya juga akan kirim tim nih supaya tim saya juga lebih mengenal lebih dalam mengenal terhadap teknologi yang digunakan di Mitsubishi gitu ya. Artinya kolaborasi itu memang sangat penting ya Pak. Ya, betul. Karena untuk bertransformasi kan kita nggak bisa sendiri. Ya, betul. Dengan berbagai macam produk dari Mitsubishi yang mengusung automation, digitalisasi, sangat membantu untuk tim tentunya khususnya di engineering ya Pak ya, untuk meningkatkan productivity yang ada di area produksi gitu Pak. Betul. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin terakhir nih sebelum closing statement ya Pak. Rencana atau project plan Pak yang sedang atau mungkin nanti di fiskal baru Pak, rencana dari seri Enesis Indah ini yang nantinya mungkin ada kolaborasi dengan Mitsubishi Electric Indonesia, itu ada nggak Pak? Yang pertama kita akan melanjutkan apa-apa yang saat ini sudah kita jalankan. Karena automation kita juga belum menyeluruh di semua lini produksi. Nah, itu kita akan tingkatkan terus. Energy monitoring juga kita belum semuanya terintegrasi ke komputer ya, gitu ya, ke cloud gitu, belum semua terintegrasi.
Itu kita akan lengkapi terus itu. Kemudian yang lagi hotnya sekarang, karena manajemen beberapa hari yang lalu juga mengingatkan IoT harus jalan. Makanya tadi sarana dan prasarananya factory kita saat ini sudah dilengkapi dengan internet, itu nanti akan terintegrasi dengan mesin itu. Jadi melanjutkan yang sudah ada saat ini, dan juga ada hal-hal lain mungkin yang kita tinggalkan, seperti Mitsubishi itu kan ada e-smart factory ya. Nah itu juga kan sebenarnya sejalan dengan program Enesis nih, karena Enesis ada lean manufacturing di sana tuh, ada juga proyek-proyek lain di Enesis yang ini sedang dikembangkan itu. Ini tentunya butuh support, butuh kolaborasi dari Mitsubishi gitu. Oke Pak Dayat, jadi mungkin terima kasih Pak atas informasinya, ini real experience banget ya Pak. Jadi nanti bisa membantu rekan-rekan sebagai selaku pelaku industri. Jadi Pak bisa menggunakan mungkin produk dari Mitsubishi Electric, berkolaborasi tentunya untuk meningkatkan productivity dan juga untuk menjaga kualitas secara konsisten. Apalagi untuk digitalisasinya, otomasi, serta energi monitoringnya tentunya. Betul, ya Pak ya. betul. Jadi kalau misalkan nanti Sari Enesis membutuhkan kolaborasi dengan kita, bisa nanti kita komunikasi lebih lanjut Pak ya. Terima kasih Pak Dayat. Mungkin dari Sama-sama. Kiara. Ya, terima kasih juga Pak Dayat. Tadi cukup menarik insight-nya. Semoga akan berguna juga buat para pelaku industri. Mungkin buat beberapa industri yang baru starting melakukan automation-nya, segala macam, mungkin bisa dapat banyak hal dari yang Pak Dayat sampaikan hari ini. Terima kasih Pak Dayat. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai solusi automation dan juga inovasi industri dari Mitsubishi Electric, jangan lupa kunjungi website kami di mitsubishielectric.com/fa/id_in, dan juga di sosial media kami di Facebook dan Instagram Mitsubishi Electric_id, dan juga di YouTube dan di LinkedIn Mitsubishi Electric Indonesia. Jangan lupa nantikan terus podcast selanjutnya, podcast Expert Talks dari Mitsubishi Electric. Sampai jumpa dan mari terus berinovasi untuk masa depan industri yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Mitsubishi Electric, Changes for the better.